Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan pendapat mengenai tugas saya di LK 12 tentang eksplorasi penyebab masalah. Mungkin ada yang saya bisa tanyakan ini mengenai apa motivasi belajar peserta didik supaya kita itu bisa rendah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi motivasi belajar siswa terkadang rendah disebabkan, jadi kalau menurut saya yang pertama itu jadi dukungan belajar di rumah atau dorongan belajar dari orang tua di rumah sangat kurang, sehingga seakan-akan anak-anak belajar hanya di sekolah saja. Kemudian yang kedua, jadi perlu kita lihat juga cara mengajar guru yang bersangkutan. Apakah anak-anak berminat dengan cara guru membawakan materinya tersebut, ataukah guru betul-betul guru yang tidak inovatif. Kemudian yang ketiga, terbatasnya media pembelajaran di sekolah. Jadi untuk motivasi belajar betul, kalau dari saya mungkin begitu saja pendapat saya. Terima kasih. Selanjutnya, kenapa itu Pak? Kemampuan siswa kita di sini dalam hal PJOK, ada anak-anak yang kemampuannya di bawah rata-rata. Terima kasih. Jadi terus terang menurut pengamatan saya, sebenarnya pada umumnya itu anak-anak lebih senang belajar PJOK daripada mata pelajaran lain. Nah, kalau ada anak-anak yang di bawah rata-rata dalam pembelajaran PJOK, pertama kita harus lihat dulu bagaimana visi anak-anak tersebut atau mentalnya, atau istilahnya dari segi kesehatan perlu kita pertanyakan. Itu tadi saya katakan bahwa olahraga itu yang paling disenangi anak-anak. Jadi seorang guru itu perlu melihat atau mempelajari bahwa kenapa anak ini dibawa atau rendah dalam pembelajaran PJOK. Apakah tidak ada pendampingan orang tua dalam belajar di rumah atau bagaimana? Ataukah alami di pembelajaran olahraga juga kurang? Jadi saya kira begitu. Terima kasih Pak. Selanjutnya itu tentang hubungan. Bagaimana komunikasi guru dengan orang tua peserta didik dalam hal pembelajaran ini kurang? Terima kasih. Jadi makanya sekarang program pemerintah mengharapkan kepada sekolah-sekolah agar membina hubungan baik dengan orang tua murid. Kenapa saya katakan demikian? Jika komunikasi guru dengan orang tua bagus, insya Allah pembelajaran akan berjalan dengan baik. Jadi kalau guru dan orang tua harus saling memahami dan menghargai posisi masing-masing dalam mendidik anak-anak kita. Kapan komunikasi guru dengan orang tua tidak terjalin dengan baik, niscaya pembelajaran tidak akan berhasil. Jadi begitu. Ya, Pak. Selanjutnya, guru itu belum maksimal mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif dan berkarakter. Kenapa itu, Pak? Jadi kalau menurut saya, jadi implementasi kurikulum yang tidak berkarakter, pertama, jadi seakan-akan pelatihan di tingkat sekolah itu masih sangat terbatas. Kenapa sangat terbatas? Pertama karena dananya barangkali kurang. Jadi mengatakan peserta kurang sehingga
untuk melakukan pembelajaran model pembelajaran atau pengelompokan tidak tepat. Kira begitu. Ya, selanjutnya kenapa guru itu pada saat menyampaikan konsep materi kadang keliru sehingga siswa itu tidak paham apa maksudnya guru itu. Jadi kalau guru memang sudah profesional, istilahnya namanya profesional, berarti guru itu menguasai teknik pembelajaran, bahan ajar. Jadi sekarang masih banyak guru yang belum profesional sehingga mereka belum berantusias dalam mengembangkan bahan ajarnya di sekolah. Jadi saya kira begitu. Selanjutnya kenapa itu Pak? Guru itu dalam melakukan pemahaman terkait literasi dan numerasi itu terbatas. Jadi terbatasnya pemahaman guru terkait materi literasi dan numerasi. Jadi guru di sini artinya harus sebenarnya banyak memacu diri untuk mendapatkan apa sebenarnya yang diinginkan oleh pembelajaran tersebut. Mengatakan ketidaksadaran peserta didik bahwa rendahnya minat baca adalah masalah rendahnya kesadaran untuk membaca dan kurangnya penggiat di bidang literasi. Nah sekarang sebenarnya literasi dan numerasi ini itu masih baru sebenarnya diterapkan dalam kurikulum ini. Makanya guru sebenarnya sekarang itu lebih antusias mempelajari apa sebenarnya itu literasi dan numerasi. Jadi saya kira begitu. Terima kasih Pak. Kemudian mengenai mengimplementasikan teknologi di dalam melakukan pembelajaran di sekolah. Kenapa itu Pak tidak dilaksanakan di sekolah kita itu? Terus terang sebenarnya implementasi teknologi di sekolah-sekolah masih kurang atau rendah. Pertama disebabkan karena guru itu sendiri sebenarnya masih rendah dalam menguasai teknologi. Jadi otomatis pemanfaatan TK juga pasti rendah. Jadi kalau guru itu belum mahir menggunakan teknologi seperti PPT, rendahnya pengetahuan guru dalam penggunaan teknologi, penggunaannya di pembelajaran. Artinya pertama didukung juga karena sarana tidak ada. Jadi bagaimana guru mau belajar kalau memang sarananya sangat terbatas. Seandainya sarana ada, terus guru masih belum maksimal memahami TK, berarti guru itu perlu kita pertanyakan. Jadi saya kira cukup sekian. Kemudian apakah di sekolah kita itu ini bagus jaringannya Pak mengenai internet? Sebenarnya kalau jaringan di sekolah kita ini kita mau katakan baik, terkadang juga tidak maksimal. Jadi sering terganggu Pak. Sering terganggu ya. Ada tempat-tempat di sini yang kita pilih. Jadi terkadang kalau cuaca tidak mendukung, biasa juga begitu, hilang jaringan. Jadi saya kira begitu. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan mengenai wawancara ini. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.